Sahabat GKPS TV yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Biarlah hari ini kami pergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar dan tuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami, agar apa yang boleh kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, firman Tuhan khotbah untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-38 dan 39. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Saudaraku yang kekasih, kalau kita ingat sedikit sejarah kerajaan Israel, setelah Salomo menjadi raja, dan ia adalah raja yang ketiga pada saat itu, dan ia digantikan, Israel terbagi kepada 2 kerajaan, yakni kerajaan selatan yang sering disebut kerajaan Yehuda, dan kerajaan utara yang disebut kerajaan Israel. Yehuda dan Israel inilah 2 kerajaan dari sebelumnya 1 kerajaan. Saudara-saudaraku yang kasih, ketika kerajaan Israel menjadi hamba di tanah orang Babel atau bangsa Asyur, atau dengan kata sederhana, ketika jatuhnya Samaria, mereka jatuh karena kejahatan. Lalu kondisi mereka saat itu sangat memprihatinkan. Karena rakyatnya ditawan. Rakyatnya dibawa oleh Raja Asyur ke negeri pembuangan yang sering kita dengar, pembuangan Babel. Jelas hanya sedikit ada orang di Israel. Orang Babel pada saat itu memasukkan orang-orang lain ke Israel. Saya baca pada ayat yang ke-24 pada pasal yang ke-17. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Artinya adalah bahwa orang-orang luar sudah masuk ke daerah orang Israel. Akhirnya terjadilah berbaur dengan orang Israel yang tinggal di tempatnya. Lambat laun ada pengaruh dalam kehidupan keagamaan mereka. Dan teks ini sebagai peringatan kembali kepada umat Israel ketika mereka berbaur dengan orang-orang lain yang datang ke negeri mereka. Di sini dikatakan, janganlah engkau melupakan perjanjian. Israel sebagai umat Tuhan yang telah teruji dalam perjalanan kehidupannya. Mereka setia kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang disembah. Apa dan siapapun yang datang atau yang didatangkan di tengah-tengah Israel, mereka harus tetap berpegang kepada firman Tuhan dan hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Teks ini mengajar kita, jangan melupakan perjanjian. Artinya berbaktilah kepada Tuhan Allahmu, sebagaimana topik kita pada saat ini. Saudaraku yang kekasih, berbaur adalah menerima sesama. Sebetulnya adalah ada nilai positifnya. Sebagai makhluk sosial kita pantas berbaur. Tapi sering dengan berbaur kita kehilangan identitas. Identitas sebagai orang percaya, sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus. Teks ini
mengajar kita untuk berbakti kepada Tuhan Allah. Dengan kata lain, jangan dikorbankan iman. Jangan dikorbankan iman karena jabatan. Jangan dikorbankan iman karena pasangan. Tuhan mau menyatakan bahwa Ia mau menyertai kita sekarang dan seterusnya dan selamanya. Imani dan amini penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Berbaktilah kepada Tuhan Allahmu. Jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan Allahmu. Ia akan melepaskan kita dari segala musuh, dari segala tantangan yang kita hadapi. Percayalah, berbaktilah kepada Tuhan Allahmu. Ia Maha Kuasa, Ia Maha Pengasih, dan Ia akan selalu menyertaimu dalam setiap tingkah lakumu, juga pada pekerjaan kita pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar dalam kehidupan kami selalu berpijak, kami selalu berbakti kepada Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. GKPS